kebenaran yang saat ini sudah teruji melalui kasusnya Dr. Richard Lee. Artinya kalau nanti RG seandainya ditahan, itu otomatis bebas dong. Iya, makanya inilah semua yang kita akan upayakan gitu. Ya negara sebenarnya kalau mau ikut campur intervensi masalah ini dengan kasus seperti ini bisa memberikan diskresi untuk mengeluarkan Nikita dari penjara ini. Gitu. Bang, tadi hanya Nikita aja atau Mail juga? Enggak, Nikita aja. Belum ada. Bang, tadi boleh sedikit Bang, sempat error tadi soal kesehatannya Kak Niki, kan kemarin sempat ada pemberitaan implan giginya patah, tulang belakangnya juga sakit lah. Iya, gitu. soal itu ya, Nikita kemarin ya itu memang pernah mengalami rasa sakit lah ya di situ. Waktu itu terakhir itu kami ya pernah mendampingi dia itu di rumah sakit ya. Nah setelah itu posisi terakhir itu sudah membaik, alhamdulillah sehat ya, bisa diajak ngobrol santai lagi. Kalau dulu diajak ngobrol susah. Kenapa Bang? Ya itu kesakitan gitu, kita ngomong dia sakit ya, termasuk ya implannya itu, implan giginya. Tapi udah diperbaiki belum Bang semuanya, implan giginya Dan sama udah diperbaiki belum sih, kita nggak nanya. Tapi kondisinya Terakhir kelihatannya baru baik. dicek aja di rumah sakit Kondisinya biasa. kelihatannya baik. Sehat, alhamdulillah sehat. tapi tulang punggung yang sering kambuh itu tulang jadi kan tulang punggung itu dari proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan sudah kami sampaikan, Pak Hakim, ini hasil ronsen terhadap dokter spesialis, tulang belakang itu bergeser. Ini harus segera diambil tindakan, karena kalau tidak diambil tindakan berakibat pada saraf otak kemana-kemana gitu. Kita waktu itu minta supaya Pak Hakim itu mengizinkan untuk Nikita itu berobat di operasi belakang ini gitu. Tapi nggak diberi kesempatan juga, nggak dikasih waktu, katanya sudah sehat. Kalau dilihat dari kasat mata memang sehat, yang ngerasain kan Nikita. Kita sudah bawa lampiran dari dokter spesialis tulang belakang lagi kita. Ini gimana Pak dokter? Gitu. Oh ternyata ini hasil pemeriksaan dia ada pergeseran tulang gitu. Ini harus segera diambil 2 tindakan. Kalau mau yang pertama itu adalah harus terapi. Tapi kalau terapi dengan posisi ini kita lagi di dalam begitu, itu akan cepat kambuh. Sebaiknya dioperasi gitu. Nah makanya waktu itu kami sampaikan ke Pak Hakim minta tolong keluarkan ya penetapan supaya klien kami ini kita bisa berobat di luar, tapi tidak dikabulkan. Berarti sampai gitu. sekarang belum ada pengobatan Nggak termasuk. ada. Ya Dari makanya pihak kalau hukum? merasa sakit belakang sampai hari ini masih sakit. Tapi dari pihak kuasa hukum sendiri sudah mengupayakan ke rutan belum Bang, kayak ini memang harus dioperasi atau diterapi gitu? Sudah berkali-kali. Kalau pihak rutan itu masih bilang ini masih kewenangan pengadilan. Semua silakan urusan pengadilan. Kalau pengadilan membolehkan, ya kami mengeluarkan gitu. Nah, kalau sekarang masih merasa sakit, ya masih sakit karena tidak diobati dari dulu. Gitu. Bang, terakhir katanya ada rencana anak pertama Kak Niki mau kuliah ke luar negeri, itu benar? Nggak tahu saya soal itu, nggak tahu. Berarti belum, selama ini memang membicarakan soal hukum doang Bang? Ya kami dalam konteks ini membicarakan masalah hukum ini bagaimana, setelah ini seperti apa. Ya sama seperti tadi kita membicarakan masalah kami kemarin di Pengadilan Jakarta Selatan juga ya. Kenapa kami ditinggal persidangan sama hakim, itu kan kita bicarakan juga. Makanya tadi ditanya kok bisa ditinggal. Saya bilang saya juga nggak tahu hakim itu seperti apa ya. Saya bilang kita datang di sana 9.30, sudah lapor di ruang sidang laporan. Dia bilang kami sampaikan, Pak, saksi kami karena agendanya saksi kami agak telat datang, kemungkinan 10.30 datang. Tolong disampaikan ke hakim atau ke panitera. Oke, kami sampaikan. Nanti kami sampaikan. Ini absen nggak? Nggak usah absen. Nanti aja kalau sekalian saksinya sudah datang. Saksi kami datang kurang lebih 10:30. Gitu. Datang kita laporan, diarahkan silakan Pak ke ruang sidang sana. Lagi perjalanan nih teman-teman wartawan, Bang, sidangnya udah selesai, Bang. Lah, bagaimana ceritanya kami ditinggal? Itu makanya hari ini tadi saya kenapa terlambat, saya melaporkan hakim itu ke KY.
sama ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jadi ada kemungkinan ada ya, permainan. upaya RG di situ tadi, Bang. Ya itu tadi yang saya bilang ya. Ini bagaimana upaya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kami mengalami adalah perlakuan yang tidak berimbang dalam proses persidangan itu. Teman-teman tahu persidangan ini dari bulan apa? Mereka itu sering telat. Kami nggak pernah protes. Hakim pun bahkan mendukung. Dia bilang, tergugat datang nggak? Belum datang. Kita skors dulu ya, diskor sidangnya buat nunggu tergugat. Kami telat sedikit aja. Katakan kami telat, katakan ya. Tapi kami tidak telat. Kami telat sedikit berapa menit gitu, 10 menit. Ditinggal begitu aja. Kita mau ketemu dicuekin, nggak bisa gitu. Kita ini mau nyampaikan apa fakta yang sebenarnya gitu. Kenapa kami protes keras ya? Karena mereka itu menghilangkan hak kami untuk mengajukan saksi gitu. Padahal kesalahan itu bukan kesalahan kami. Kita sudah standby 9.30 di situ. Bahkan pengadilan belum buka, ada teman-teman yang ya 8:30 bahkan di situ. Belum buka itu pengadilan. Kita udah di situ saking kita itu pengen ya perkara ini seterang-terangnya gitu. 8:30 nih teman saya nih sudah di sana. Lapor 9:30. Kami penggugat sudah datang. Tapi kami mau sampaikan saksi kami agak telat. Kemungkinan datangnya 10.30. Oke, nanti saya sampaikan. Lah, kesalahan mereka masa kami yang nanggung. Makanya kami laporkan hakimnya gitu.